Kita masih ada di tema bulan November ini, berpikir seperti Kristus. Dan tema kita di minggu ini, minggu yang keempat di bulan November, perbuatan baik adalah bukti iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman yang menjadi perenungan kita dalam ibadah minggu pagi ini dari bacaan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 merupakan ajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di bukit dengan murid-muridnya. Dalam bagian firman ini, Yesus memberi peringatan kepada orang percaya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar dengan memakai nama Tuhan Yesus. Mereka dapat kita kenali dari buah atau karakter dan tindakan. Peringatan Yesus ini sangat penting karena banyak orang mungkin mengira mereka telah melakukan banyak hal yang baik atas nama Yesus, tetapi mereka akan ditolak karena mereka tidak mengenal atau mengikuti kehendak Yesus sendiri. Hal kedua yang diperingatkan oleh Yesus lewat bagian firman ini adalah waspada terhadap orang-orang yang hanya mengaku-ngaku bahwa mereka percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus dengan segenap hati, hidup dan jiwa mereka, tetapi perilaku hidup mereka tidak sesuai dengan pengakuan mereka mengasihi Yesus. Peringatan ini tidak saja disampaikan oleh Yesus pada murid-muridnya dan orang banyak saat dia mengajar, tetapi peringatan ini ditujukan juga bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang yang telah mengenal Yesus, yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan bagi kita semua, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada orang Kristen yang betul dia mengaku percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus dengan segenap hidupnya, tetapi kelakuan, perbuatan dan tindakan hidupnya tidak sesuai dengan pengakuan itu. Dia hidup di luar kasih Kristus. Ini yang namanya perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, mengasihi Tuhan tetapi tidak melakukan bukti kasih itu kepada Tuhan lewat sikap hidup, lewat tindakan kita, lewat tutur kata dan perbuatan kita. Banyak orang akan mengatakan Tuhan, Tuhan. Mereka akan mengklaim bahwa mereka telah bernubuat, melakukan mujizat atas nama Yesus. Namun Yesus menolak mereka karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Karena itu pada akhirnya Yesus akan bilang, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu,
saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu dan saya kita diberi pertanyaan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Pasti kita jawab, ya, saya mengasihi Tuhan. Tetapi pengakuan mengasihi Tuhan itu tidaklah cukup, karena hanya dengan perkataan kita. Tetapi jawaban kita mengasihi Tuhan itu harus disertai dengan bukti mengasihi. Dan apa buktinya? Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus di sepanjang hidup kita. Mungkin ada orang yang bilang, saya sudah mengasihi Tuhan, buktinya saya rajin beribadah, saya aktif dalam pelayanan di gereja, saya rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan lain sebagainya. Pertanyaannya bagi kita, cukupkah hanya sampai di situ? Kita bandingkan 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Di sana Paulus katakan, orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Banyak orang percaya memiliki pandangan yang salah, yaitu merasa sudah dikenal oleh Yesus, padahal belum tentu demikian. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh pasti dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika kita cermati kalimat ini secara teliti, akan terasa aneh, karena Kristus mengatakan hal ini kepada kita, orang-orang percaya yang mengakuinya sebagai Tuhan atas hidup dan juru selamat kita. Tetapi kepada orang yang menyebut Kristus sebagai Tuhan, yang adalah kita sebagai orang-orang percaya, bahkan kepada mereka yang sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat, yang sudah melayani dalam kurun waktu yang panjang, yang punya karunia, yang melakukan segala hal, apakah mereka benar-benar mengasihi Tuhan dalam setiap perbuatan itu, dalam setiap tindakan pelayanan yang dilakukan? Sebab mengasihi Tuhan bukan saja dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih benci orang lain, itu bukan mengasihi Tuhan. Tuhan bilang dia seorang penipu ketika dia berkata dia mengasihi aku, tetapi dia membenci saudaranya. Kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi hidup kita tidak ada dalam kekudusan. Kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita masih melakukan dosa dalam tindakan, perbuatan, bahkan pikiran kita. Kita setia beribadah, kita rajin berpelayanan kepada Tuhan, kita melakukan kegiatan rohani dengan rajin, tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita.
Sebab mengasihi Tuhan adalah melakukan penyangkalan diri untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, melakukan apa yang Dia kehendaki, yang terkadang bertolak belakang dengan kemanusiaan kita yang cenderung melakukan dosa. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam memasuki dan mempersiapkan kehidupan kita, memasuki minggu-minggu Advent, masa penantian Kristus, bersihkan seluruh kehidupan kita dari dosa yang mungkin sementara ini masih kita lakukan. Berhenti berbuat dosa, lalu hidup di dalam pertobatan. Dan jika kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita, pengakuan dan perkataan kita itu harus sesuai dengan perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan dalam tindakan-tindakan kita yang baik kepada sesama dalam hidup ini. Kita harus berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, melakukan segala sesuatu seperti apa yang Kristus lakukan dan teladankan bagi kita. Kita harus berbuat baik, sebab itu bukti iman. Apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Maka jika kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, dan kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Kita boleh menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan, sebab Tuhan Allah melihat setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Maka mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan, mengakui Dia, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita ini, dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya, melakukan apa yang Dia kehendaki. Ingatlah bahwa ketika Dia datang pada hari yang terakhir, pada waktu penghakiman ini, bukan setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, mereka itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang akan masuk adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Maka mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita, mempersiapkan diri dalam masa penantian memasuki minggu Adventus ini. Kita melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam firman-Nya, supaya kita tetap menjadi anak-anak-Nya yang Dia kenal di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman ini di sepanjang hidup kita. Amin.